Shalom saudara-saudara. Thank you. Tuhan yang dimuliakan aja ya. Jadi sebelum saya mulai menyampaikan firman hari ini, izinkan saya memberikan kesaksian sedikit. Ini pribadi yang membentuk saya beberapa minggu hari ini. Ya. Sekitar 3 atau 4 minggu yang lalu saya harus dirawat di rumah sakit karena batu ginjal. Nah, di tengah saya sakit itu hanya gembala yang tahu. Pak Rusdi jenguk saya dan di situ kita ngobrol dan beliau sempat menyampaikan kalau saya bisa untuk doing firman untuk hari ini. Saya selalu percaya saya itu kalau grab saya harus doing it gitu. Saya langsung yes. Ready nggak ready saya yes. Jauh-jauh sebelumnya saya udah dikasih tahu, jadi saya ingin memberikan yang terbaik buat Tuhan ya. Jadi saya cukup lama mempersiapkannya, dan saya juga minggu lalu pas Cihatin, pendeta Hatin ini membawakan firman, saya sempat sharing sedikit. Oh Cihatin ini kayaknya Tuhan mau bicara ini nih, ini kayaknya sama nih kita punya firman Tuhan ya. Saya jadi udah susun secara rapi, udah susun baik, tapi Jumat kemarin subuh-subuh biasa saya renungan jam 3, Roh Kudus mengingatkan saya dengan jelas bahwa khotbah yang udah disiapkan 2 minggu lalu udah cerita, udah sharing ke Pak Rusdi kira-kira bawahnya ini disuruh diubah. Sempat panik, tapi karena of course panik karena saya merasa udah disiapin baik, udah siapin matang, menurut saya udah pas, tiba-tiba disuruh ubah ya. Tapi saya diingatkan, firman ini bukan tentang apa yang saya anggap siap, tapi apa yang Tuhan mau sampaikan. Saya sempat bergumul karena kebenaran firman yang baru ini terasa sangat pribadi. Jadi Tuhan itu sedang menegur saya duluan. Saya sempat tanya, Tuhan, kalau ini firman buat saya sendiri, bagaimana saya sampaikan ke jemaat? Tapi saya percaya Tuhan itu menjawab. Waktu saya bergumul, saya dapat kata-kata ini, cukup dirimu dengan anugerahku, sebab justru dalam kelemahanmu lah kuasaku dinyatakan. Begitu saya mendengar kata itu, saya bilang oke Tuhan, apa yang kamu mau sampaikan kamu udah siapkan. Jadi saudara, firman hari ini bukan dari konsep yang rapi, saya buru-buru. Dari perjumpaan pribadi saya dalam kelemahan saya. Jadi saya percaya Tuhan kalau udah ubah jalurnya apa yang saya mau sampaikan, karena saya percaya ada beberapa orang di sini di ruangan ini yang perlu mendengar apa yang saya sampaikan, bukan dari saya tapi dari Bapak sendiri. Judul khotbah saya hari ini Bapa surgawi sedang mencari Bapa dunia yang bangkit. Ini ayat utamanya Efesus 6 ayat 4, kalau kita bisa baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan kamu bapak-bapak jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di jalan ajaran dan nasihat Tuhan. Jadi hari ini saya datang ini bukan untuk menyenangkan siapapun ya, karena ini juga bukan, saya juga belajar apa yang akan saya sampaikan. Oke. Ini Tuhan mau bangkitlah kembali sosok Bapak rohani di rumah. Kita sering menyalahkan anak-anak kita ya, zaman sekarang apa biasanya kurang hormat, tidak takut Tuhan, suka melawan.
Tapi mari sekarang kita tanya pribadi kita masing-masing. Apakah di rumah anak-anak punya bapak yang betul berlutut di hadapan Tuhan? Kalau kita ingin anak-anak kita nggak melawan, nggak mau hormat kita, apakah kita udah berlutut di depan Tuhan? Apakah ibu-ibu udah mendukung suami jadi imam, bukan cuma suruh kerja keras suaminya? Ya, teladan di rumah. Anak tidak akan tumbuh takut Tuhan kalau tidak melihat teladan di rumah. Ya, saya kasih contoh di sini Daud dan Salomo. Daud bukan bapak yang sempurna, tapi bertobat hidup jujur di hadapan Tuhan. Kalau ada di 1 Raja-Raja 3 ayat 6, kalau boleh ditampilkan. Bisa ditampilkan 1 Raja-Raja 3 ayat 6. Lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud, ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau, dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar dengan memberikan kepadanya seorang yang duduk di tahta seperti pada hari ini. Di sini terlihat sekali bahwa Salomo itu menghormati Daud, bukan karena Daud sempurna, tapi karena dia hidup dengan hati yang jujur di hadapan Tuhan. Jadi intinya hari ini bapak mau dihormati tapi tidak menunjukkan hidup yang layak dihormati. Banyak ibu membiarkan anaknya bertumbuh disuapi hiburan, bukan dididik, disuapin gadget, bukan disuapin iman. Jadi orang tua tidak membawa anak ke hadapan Tuhan, sedang dibawa kemana? Ke dunia. Jadi kita nggak ngajarin dia, kita kasih gadget, mereka nonton YouTube whatever dia tonton. Yang ngajarin mereka bukan kita, yang mengajari mereka dunia. Anak pintar lewat YouTube ada, tapi anak bisa badung juga lewat YouTube. Poin kedua, iman dimulai dari rumah. Ya, jadi saudara tuh nggak bisa gantiin peran bapak ibu di rumah ya. Gereja tidak bisa menggantikan peran bapak ibu di rumah. Kita bisa bawa anak ibadah, ke ibadah anak, ke sekolah minggu, ke youth. Tapi kalau di rumah dia tidak melihat ayah ibu hidup takut akan Tuhan, itu semua jadi rutinitas, jadi nggak ada dasarnya. Ulangan 6:7 ajarkan anak berulang-ulang tanggung jawab orang tua. Saya ada di sini, saya baca. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anakmu. Singkatnya. Jadi intinya itu bukan guru sekolah minggu, bukan para pendeta, bukan para pemimpin youth. Tapi tugas mendidik anak dalam iman itu dimulai dari rumah, bukan dari gereja. Ya ini ulangan 6:7. Kalau bisa kita baca sama-sama, ini good. Ya, apa yang kuperintahkan padamu hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Ini Tuhan ini benar-benar di Alkitab itu selalu kebenaran. Jadi apa yang kita selalu butuhkan, guiding apapun, Alkitab itu selalu menyediakan. Jadi bangun bapak dan ibu, ya. Ini waktu udah terlalu genting loh. Kita ini waktunya, dunia ini semakin jahat ya. Setan itu serius loh merebut hati anak-anak kita. Dia nggak mau kalau anak-anak kita itu dekat sama kita. Dia nggak mau tuh anak-anak kita itu belajar firman Tuhan. Jadi kalau orang tua tetap pasif, tetap sibuk sama urusan masing-masing, ini iblis senang itu. Jadi jangan heran tuh kalau anak mengenal
dunia lebih dalam dari dia mengenal Tuhan. Ya. Jadi kepada para bapak nih, saya mau ngomong, kita dipanggil itu jadi tiang doa. Ya. Bukan cari nafkah yang banyak. Jadi jangan merasa bangga kalau kita itu bisa kerja lembur. Jangan merasa bangga kalau kita bisnis berhasil. Jangan merasa bangga kalau kita punya rumah gede, segala kebutuhan berhasil gitu ya. Tapi kita nggak pernah mimpin doa di rumah. Ya, para ibu jadi penolong bukan pengkritik. Dukung suami sebagai imam keluarga. Jadi para ibu nih dia panggil itu untuk menjadi penolong, peneguh, bukan kritik, bukan ngeluh, bukan ngobrol. Saya ngobrol sama ini suami saya begini. No. Jadi istri itu yang jadi penolong, peneguh. Kalau suami jatuh jangan diabaikan, tapi doa, rangkul, ingatkan kasih Tuhan. Ya. Bikin suami itu kembali perannya, bukan kamu yang ngambil perannya suami. Suami nggak doa, ayo kita yang doa. Bukan, dukung suami, ayo kamu doa tetap, aku bantu. Ya. Anak luka karena figur orang tua hilang. Jadi anak yang hancur sering dari rumah yang hancur peranan orang tuanya. Ya. Karena banyak anak sekarang, ya saya bisa bilang anak saya ini salah satu yang luka batin. Karena kenapa? Saya dulu suka marah-marah. Saya mau anak saya doing whatever saya mau, tapi saya sendiri itu sebagai orang tua nggak kasih contoh yang baik. Ya. Anak muda saat ini suka luka batin, haus validasi, haus kasih sayang, mudah jatuh dalam pergaulan yang nggak benar, hidupnya berontak. Itu kita semua rasain. Saya sebagai orang tua saya merasakan itu semua, dan saya berusaha. Ya, ini firman untuk saya juga. Jadi seringkali mereka bandel itu kenapa? Ya itu. Figur bapak ibu nggak ada, apa-apa selalu menghadirkan teladan sejatinya nggak ada, yang menghadirkan kasihnya nggak ada. Jadi kalau mereka itu nyarinya kemana? Ke teman. Mereka selalu ke teman. Apa-apa cerita ke teman, apa-apa cerita chatting ke teman. Makanya anak muda sekarang sering dibohongin, gampang banget dibohongin. Karena kenapa? Di chatting, aduh kamu kenapa? Stres, jawabin di gini. Disayang, di chatting disayang. Akhirnya apa? Mereka lebih ngobrol sama orang yang nggak dikenal di chatting daripada ke orang tua. Ya. Mazmur 127:35. Anak adalah pusaka Tuhan. Kalau bisa dikasih lihat, kita nggak perlu baca, cuma kasih lihat aja. Jadi kita bisa baca sendiri. Mazmur 233 sampai 5. Kasihilah kami ya Tuhan, kasihilah kami sebab kami sudah cukup kenyang dengan pengenalan. Salah ini Mazmur 127, sorry. Ya, sesungguhnya anak-anak laki adalah milik, pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masih muda. Berbahagialah yang telah membuat penuh tabungan panahnya, dengan semuanya itu ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Jadi kalau anak itu pusaka dari Tuhan, bagaimana kita mengabaikannya? Itu udah pusaka Tuhan loh. Kita itu gimana ya? Itu pusaka, tapi kita kasih tanggung jawab anak-anak kita itu di gadget, di sekolah, di gereja semata. Anak nggak butuh rumah besar, tapi dia butuh hati ibu ayah yang terbuka. Ya, kalau kamu nggak meluk anak-anak kamu hari ini, ya dalam kasih Kristus,
dunia yang meluk. Dunia meluknya pakai apa? Kebohongan. Semua yang di dunia ini, kebohongan ini enak-enak. Jadi anak-anak tuh gampang banget tergoda. Ya, ini berlaku bukan buat dari anak kecil, anak yang udah gede pun itu pengaruh dari kecil. Kalau dari kecilnya kita didiknya seperti itu, dia udah kehilangan figur ayah ibu ya. Nah, tapi ini Tuhan baik. Tidak harus sempurna, tapi mau berubah. Ya, yang saya bilang itu Tuhan tidak cari orang tua sempurna, tapi yang mau dibentuk. Contoh tadi yang Daud Salomo. Tahu Daud itu berdosa besar, tapi dia bertobat. Kisah Para Rasul 13:22 ya. Tuhan bilang Daud itu walaupun berdosa, dia bertobat, tapi Tuhan ngomong satu yang sangat bikin Salomo bangga. Apa? Kan Daud itu di Tuhan walaupun dia berdosa, dia bilang seseorang yang berkenan di hatiku itu Daud di mata Tuhan. Jadi kalau kamu hari ini merasa gagal sebagai orang tua, masih ada harapan. Karena kamu itu nggak boleh berhenti nunda lagi gitu loh. Jangan nunda pertobatan, jangan tunda perubahan. Ya, kita ini semua ingin berubah menjadi lebih baik ya. Kita harus ingat kalau Tuhan itu nggak butuh kita sempurna, tapi kita mau berubah. Ya, ini ayatnya kita bisa baca di situ. Ya, kita balik lagi ke PowerPoint. Sorry. Ya, peran ibu dalam iman. 2 Timotius 1:5, Timotius tumbuh karena iman ibu dan neneknya. Ya, seringkali kita pikir ibu itu bahwa bapak itu yang harus memimpin rohani keluarga. Benar, itu benar. Bapak itu harus memimpin rohani keluarga. Tapi bukan berarti ibu pasif, diam aja. Ya. Timothy jadi pelayan Tuhan itu peran ibu sama peran neneknya yang setia menanamkan iman. Ibu itu pengaruh rohani yang besar. Ya. Jadi kalau bisa dibilang ini, ibu itu tuh pengaruhnya sangat kuat membentuk karakter anak dari lewat kata-kata, dari kasih, dan dari doa. Doa sendiri itu sangat ya. Di saat ibu itu menangis, saat kita semua ibu-ibu ya benar-benar menaruh hati ke anak, benar-benar mau berlutut buat anak, Tuhan tuh akan lagi itu bergerak, Tuhan tuh akan mewujudkan gitu loh ya. Ini poin ke-6, bangun di atas batu. Keluarga itu bagaikan, kalau yang dibangun di atas Kristus itu bagaikan berdiri di tengah badai itu tetap kuat ya. Batu ini firman ya. Yesus berkata Matius 7:24 bahwa orang yang membangun rumah di atas batu akan tetap berdiri walau hujan turun dan angin melanda ya. Badai zaman sekarang pasti datang, dan kita tahu dunia itu sangat buruk, makin buruk. Tapi kita, dan terpenting itu kita nggak bisa menghindari. Dunia makin jahat, kita nggak bisa menghindari. Apa yang kita bisa sebagai orang tua? Membentengi keluarga kita. Jadi kita tetap berdiri teguh dalam firman, kita bawa ke anak-anak kita. Jadi anak-anak kita itu kita bikin, kita itu sebagai orang tua itu takut akan Tuhan, dan anak-anak itu terlindungi ya. Poin ke-7, orang tua yang takut Tuhan. Amsal 14:26, dalam takut akan Tuhan ada perlindungan bagi anak. Ini boleh dibuka ayatnya. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Ya. Jadi rumah tangga itu yang apa ya, yang tunduk akan Tuhan itu Tuhan akan lindungi gitu loh.
Jadi tujuannya ini, kamu ingin gak anak kamu itu bertumbuh dalam pelindungan Tuhan, dalam kasih Tuhan? Mau, of course. Kamu mau gak anak-anak kamu jadi pelayan Tuhan? Mau. Mulai diri sendiri. Kalau kamu gak kasih contoh ke anak-anak kamu doing it, gimana anak-anak kamu bisa ikutin? Ya. Keluarga yang dipimpin orang tua hidup dalam ketaatan Tuhan menghasilkan generasi yang kuat dalam iman, ya. Jadi ini saya ada beberapa tips kalau kita mulai start, aplikasi praktis buat kita sebagai orang tua, ya. Buat bapak, saya tahu bapak itu sibuk, bapak itu kayak saya deh, nggak usah jauh, saya banyak alasan, capek kerja pulang. Awal cuma seminggu sekali, yuk kita doa sama-sama, ajak anak-anak kita doa, seminggu sekali aja cukup. Walaupun maksudnya saya cukup itu untuk pemula, ya, jadi kita belajar, sama-sama belajar, ya. Untuk ibu-ibu, dukung suamimu, jangan cuma ngeluh. Kalau bapak-bapaknya lagi lemas, ayo bapak, ayo suami, ayo saya pijitin dulu, biar istirahat dulu, kasih makan enak dulu, yuk kita bikin mesbah keluarga yuk, gitu. Karena enak kan kalau dikilik-kilik dulu biasanya lebih enak, gitu. Ya, jadi ibu-ibu dukung. Kalau suami capek, ya istirahat dulu, tapi bisa gak, tanya, sempat gak, yuk kita doing mesbah keluarga. Ini ketiga penting, saya terapin ketiga ini, saya belajar dan itu benar-benar bermanfaat banget, ya. Doa anak satu-satu, doanya jangan diam-diam, walaupun kita nggak bisa doa, jangan diam-diam, dan sebut nama anak kita. Karena kuasa perkataan, kita sebut anak kita satu-satu, kita imagine, aku mau anak aku begini, Tuhan tolong, sebutin satu-satu nama anak kita. Itu sangat membantu, dan anak juga tahu kalau kita itu begitu mencintai, kita ingin dia itu di hadapan Tuhan itu seperti apa, gitu loh. Yang keempat, bangun kebiasaan rohani, sebelum tidur baca Alkitab. Saya yakin nih, bukan gimana ya, saya sendiri kan susah. Saya yakin dari semua ada di sini, nomor 4 kelihatannya gampang kan, tapi belum tentu semua saya yakin doing it. Saya aja masih bolong-bolong, saya jujur, ya. Jadi sekarang nih, saya minta tolong pemusik kalau bisa